Menarik sekali bicara tentang jodohmu adalah orang terdekatmu. Seringkali kita nggak menyadari. Saya berapa kali dapatin orang yang kemudian menikah, ternyata teman dekatnya, ternyata teman kantornya, satu circle-nya, atau bahkan ada yang kemudian menikah dengan sahabatnya sendiri. Ya, kenapa bisa demikian? Karena punya chemistry. Sehingga menarik ya. Kadang-kadang kita terlalu melihat jauh di luar, padahal jodoh kita itu ada di dekat kita. Untuk itu coba teman-teman pelajari, amati, ya baca. Apakah mungkin atau jangan-jangan lagi di dekatmu dia yang adalah jodohmu. Oke? Jadi ada 10 tanda jodohmu adalah orang dekatmu. Apakah satu kantormu, temanmu, atau satu circlemu. Yang pertama, saling perhatian. Jadi kalian itu saling perhatian, atau paling tidak dia perhatian sama kamu. Ya, jadi kalau namanya jodoh pasti saling perhatian. Gak mungkin yang satu masa bodoh, yang satu cinta. Itu agak berat, sangat berat. Ya, bahkan cinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi kalau jelas-jelas dia jodohmu, pasti saling perhatian. Karena namanya cinta, maka keinginannya adalah memperhatikan. Ya, maka keinginannya adalah menyayangi. Jadi gak mungkin gak memperhatikan. Jadi kalau dia adalah jodohmu yang kamu cintai dan dia mencintai kamu, maka kalian akan saling perhatian. Jadi coba cek siapakah yang kamu perhatikan dan apakah orang itu juga memperhatikanmu. Itu penting banget. Renungkan baik siapa dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saling nyaman. Jadi kamu coba ingat-ingat teman-teman, siapakah orang yang sampai hari ini membuat kamu sangat nyaman. Dan orang tersebut juga nyaman dekat dengan kamu. Apa artinya? Ya, dia se-enjoy, se-happy itu dekat dengan kamu. Dia gak mesti menjadi orang lain. Dia gak mesti berpenampilan bagaimana. Enggak. Kalian itu benar-benar nyaman apa adanya bahkan kalian. Karena memang itu bakal jadi jodohmu nantinya. Karena tandanya sudah terlihat kalian saling nyaman. Nah, untuk itu coba cek siapakah dia yang benar-benar kamu nyaman sama dia dan dia nyaman sama kamu. Siapa kira-kira orangnya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saling percaya. Kamu percaya sama dia, dia juga percaya sama kamu. Mau orang bilang apa, mau orang gosip apa, kamu tetap lebih percaya dia dan dia lebih percaya sama kamu dibandingkan apa kata orang. Jadi betul-betul percaya. Apa yang dia omongin kamu percaya, apa yang kamu omongin dia percaya. Saking kuatnya rasa percaya itu, gak mudah dan gak bisa kemudian orang mau coba kasih isu-isu apa yang gak benar. Gak mudah, karena saling percaya. Itu luar biasa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saling support. Kamu support dia, dia support kamu. Ya, dia punya cita-cita apa, punya mimpi apa, punya harapan apa, kamu dukung. Begitu juga kamu punya keinginan apa, punya rencana apa, dia dukung. Jadi real gitu loh. Jadi saat-saat kamu butuh dukungan, dia mendukung kamu. Saat-saat dia butuh dukungan, kamu mendukung dia. Dan itu bukan cuman sesekali. Bukan pas lagi moodnya bagus, enggak. Itu anytime, kapanpun. Saling support satu sama lain. Dan itu biasanya tanda bahwa dikonfirmasi bahwa ini bakal jadi jodohmu. Saling support, saling percaya, saling nyaman, dan saling perhatian. Itu yang keempat.
Yang kelima, tanda jodohmu adalah orang dekatmu. Maka yang kelima adalah tidak jaim. Baik dia tidak jaim sama kamu, baik kamu tidak jaim sama dia. Repot kalau jaga image. Duduk diatur, cara bicara diatur gimana. Jadinya aneh, gak nyaman gitu loh. Gak asik ya. Nah, kalian itu ada di posisi udah gak jaim. Ya gak pasang-pasang wibawa, gak apa. Bener-bener sebagaimana kamu ada, sebagaimana dia ada, ya udah. Bener-bener begitu. Bener-bener gak jaim banget. Sehingga asik banget kedekatan kalian itu gitu loh. Nah, coba ingat-ingat, siapa yang kamu ini kalian gak jaim, tapi perhatian, nyaman, percaya, saling support, dan gak jaim. Siapa kira-kira? Ya coba komen ya. Itu yang kelima. Yang keenam, saling memahami ya. Kamu memahami dia, dia memahami kamu. Jadi betul-betul saling memahami. Ya, jadi ibaratnya tidak dulu nuntut, kamu mesti pahami saya, kamu juga mesti pahami saya. Enggak, kayak natural aja gitu loh. Oh dia begini, oh dia begini, oh jangan begini, jangan begini. Jadi kamu melakukan atau mengerjakan apapun yang tidak melukai hatinya, ataupun dia tidak melukai hatimu, karena saling memahami, saling pengertian. Kalau lagi sibuk, pahamlah, jangan ganggu. Kalau lagi pengen sendiri, paham gitu loh. Lagi ada masalah atau apa, paham gitu loh. Dan ini sebenarnya kode bahwa jodohmu itu biasanya lebih memahami kamu gitu loh. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ada yang namanya rasa cemburu. Kamu cemburu sama dia, ya. Dia cemburu sama kamu. Ada rasa cemburu. Nah, kenapa bisa ada rasa cemburu? Karena cinta, bos. Ngapain kamu cemburu ke orang kalau kamu gak cinta? Karena cintalah ada alasan cemburu. Ya, jadi coba lihat, cemburu ndak kamu kalau dia dekat sama yang lain? Atau lihat gestur tubuhnya dia. Cemburu nggak dia waktu kamu dekat dengan yang lain? Nah, kalau ada rasa cemburu itu berarti ada rasa cinta. Dan biasanya waktu kita udah menikah atau apa, baru kita tahu, oh kenapa dulu cemburu, oh begini, oh ternyata ada rasa segala macam. Jadi itu yang ketujuh, ada rasa cemburu. Yang kedelapan, kecarian. Sekalipun mungkin kalian baru saja bertemu, tapi beberapa hari kemudian atau esok hari udah kecarian. Dan bukan cuma kamu kecarian, dia juga kecarian sama kamu. Sama-sama kecarian. Karena apa? Ada rasa di dalam. Karena apa? Ada cinta di dalam. Jadi kecarian itu adalah satu informasi bahwa seringkali dia adalah jodohmu. Nah, pertanyaan saya, kamu kecarian enggak sama dia? Ayo, coba jujur jawab. Atau dia kecarian enggak sama kamu? Atau kalian masa bodoh, nggak peduli segala macam? Kalau memang jodohmu atau kamu adalah jodohnya dia, harusnya saling kecarian karena ada rasa cinta di dalam. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, biasanya kalau jodoh itu Tuhan itu kasih yang seiman. Jadi coba cek apakah kalian seiman apa enggak. Gak mungkin Tuhan kasih jodohmu yang kemudian jodohmu itu gak mempercayai Tuhan yang kamu sembah. Gak mungkin. Pasti kasih jodoh yang juga percaya kepada Tuhan yang kamu sembah. Seiman gitu loh. Oke? Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, tanda jodohmu adalah orang dekatmu. Yang terakhir adalah sama-sama dewasa. Kamu dewasa, dia dewasa. Karena nggak ada masa depan yang baik di dalam hubungan yang dibangun di atas kekanak-kanakan, emosian, egois, ya. Terus tidak ada tanggung jawab, tidak ada komitmen, tidak ada integritas, nggak mungkin. Tetapi kalau kalian sama-sama dewasa,
emosionalnya terkontrol dengan baik, bertanggung jawab, berkomitmen, punya respon yang benar. Ini yang kemudian membuat hubungan itu kelak menjadi awet begitulah. Untuk itu coba cek dari beberapa poin ini, yang mana yang kamu dapatin yang menggambarkan bahwa dia adalah jodohmu. Coba komen ya. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.